sekali lagi saya bilang kalau science itu tuh banyak orang bilang itu tuh boring. Itu tuh tidak menyenangkan gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita harus bikin, cari observe, lihat berita, lihat apa, itu tuh adalah telling story. Itulah adalah caranya kok bisa gimana kita tuh bisa kayak mendongeng gitu. Makanya kita harus observe dari mana-mana yang bikin apa ya, hasil riset kita tuh atau data yang kita punya tuh banyak di kepala kita gitu. Kayak contohnya gini, kita tuh nggak ajarin tentang biologi, tapi kita belajar ayam dulu apa telur dulu sih gitu. Nah ini kan perdebatan nih. Tapi sebenarnya secara sains atau secara ilmiah tuh itu ada jawabannya. Dan jawabannya adalah cari di YouTube kok bisa gitu. Saya nggak akan coba bedain di sini. Kayak contohnya ini yang tadi yang pesawat terbang. Kita nggak belajar fisika, tapi kita belajar ilmu sihirnya pesawat gitu. Gimana benda seberat itu bisa terbang dan ngangkut puluhan bahkan ratusan orang gitu. Dan yang terakhir kita juga nggak belajar ekonomi. Kita belajar kenapa sih negara kalau misalkan lagi kurang uang nih, udah aja cetak uang sebanyak-banyaknya, kan otomatis kaya dong gitu. Nah itu kan sebuah pertanyaan yang menarik ya. Dan di sini kan kita bisa belajar teori inflasi, teori apa gitu, kayak gitu. Jadi intinya sains adalah cerita gitu. Kita di sini bercerita bukan hanya sekedar menyampaikan buah materi. Makanya kalau kita lihat ke pelajaran ke pemateri sebelumnya, semua yang dirancang pun adalah berusaha untuk bercerita. Makanya ada visual, ada perencanaan. Tuh. Nah di sini saya pengen kasih lihat satu contoh di mana sebenarnya tuh di sini kok bisa pun ngajarin tentang biologi, tentang sistem tubuh, tapi kita bikin dengan judul yang menarik. Apa yang terjadi sih kalau misalkan jantung kita berhenti satu detik aja? Gitu. Coba kita tonton ya. Di sini akan saya deketin. Coba ini suaranya kedengaran nggak? Kalau nggak saya deketin mic saya. Belum kedengeran? Belum ya? Bareng dia ada satu organ yang selalu bekerja 24 jam non-stop. Ialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali di Newton kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila banget. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti satu detik aja? Bisakah kita bertahan? Oke, saya stop di sini. Biar kayak teaser-teaser video bioskop gitu, bikin penasaran. Nanti bisa dicek di YouTube Joko Bisa. Yang intinya tuh di situ di awal pun kita selalu kasih bikin orang penasaran. Tadi kan kita kasih sedikit fakta-fakta kalau misalkan jantung tuh berdetak selama berapa lama gitu. Nah, yang data ini kan. Nah, ini kan juga bikin orang penasaran. Itu lagi-lagi ngebait orang, hook-nya gitu. Jadi di sini kalau misalkan saya breakdown kayak gini. Ini adalah format dasarnya skrip kok bisa. Skrip dari video-videonya kok bisa. Kita tuh selalu ada hook. Hook itu kayak tadi. Pokoknya ini harus bikin orang penasaran. Nggak harus menjawab tujuan dari videonya, tapi bikin orang penasaran. Dan yang answer with but ini tuh menjawab, tapi masih ada pertanyaan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat langsung ke skripnya aja ya, biar nggak bingung. Di sini ada explanation dan conclusion. Ini saya buka skripnya.